selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Helmi yang menjadi pada hari ini dengan Ibu siapa? Sabina, Dok. Ibu Sabina usianya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Ibunya bekerja sebagai apa? Sebagai guru Oke, tinggalnya di mana Bu? di Bekasi, ya. Oke baik. Ibu kesini mau masang ini ya Bu ya, KB ya? Iya, Dok. Baik. Ibu, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi pemasangan KB itu salah satunya kan dalam bentuk AKDR. AKDR itu fungsinya untuk menjalankan kehamilan dan nanti itu untuk jangka panjang kira-kira selama 10 tahun. Nanti selama pemasangannya saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu dan untuk proses pemasangannya mungkin pasti tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan profesional mungkin. Apakah Ibu sedia? Bersedia, Dok. Oke baik. Ibu saya izin tanya-tanya dulu ya Bu ya. Ibu tanggal hari terakhirnya kapan Bu? Tanggal 18 kemarin, Dok. Tanggal 18. Ada nyeri saat menstruasi nggak Bu selama cycle-nya? Enggak. Nggak ada ya Bu ya. Ada keanehan atau perdarahan yang berlebihan atau nyeri-nyeri lain? Enggak ada, Dok. Oke, Ibu ada sebelumnya kehamilan yang keberapa Bu? Ini kehamilan yang kedua. Yang kedua ya, berarti anaknya udah 2 ya Bu ya. Sebelumnya persalinan normal atau SC? Normal. Normal. Oke, ada riwayat kehamilan ektopik nggak Bu? Enggak. Anemia? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Ibunya ada riwayat penyakit infeksi di bagian genitalnya? Enggak, Dok. Nggak ada juga, oke baik. Ibu, setelah ini kita akan melakukan pemasangan AKDR-nya. Ibu boleh ke kamar mandi terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemihnya ya Bu ya. Sebentar saya akan menyiapkan alat. Baik. Oke baik, di sini kita siapkan alat terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus siapin handscoon steril. Kemudian ini ada tenakulum gigi 1 untuk menjepit serviksnya. Ini ada sonde untuk mengukur uterus. Kemudian ini ada spekulum yang ukurannya disesuaikan. Ada kom, ada alat kontrasepsi dalam rahimnya, dan ini tempat yang untuk kontaminasi. Sebelum itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita melakukan pemeriksaan panggul ibunya terlebih dahulu. Jadi pastikan ibunya sudah mengosongkan kandung kemihnya dan menyiapkan diri di bed. Sebelum itu kita menggunakan handscoon BTT juga. Lalu kita akan melakukan palpasi pada daerah perut ibunya. Maaf Ibu, apakah ada nyeri Bu? Enggak. Ada ya. Berikutnya kita akan palpasi di bagian genitalnya eksternanya. Jadi kita pasang dulu kainnya di kaki ibunya, minta kaki ibunya dinaikkan, terus kita lihat bagian genital eksternanya. Apakah izin dokter, apakah mons pubisnya rambutnya tumbuh dengan normal? Normal. Apakah terdapat benjolan atau memar atau kemerahan atau kelainan lain Dok? Enggak. Ya, oke baik. Untuk vagina dan genital eksternalnya normal. Berikutnya kita akan memasukkan inspekulum ke dalam vaginanya untuk melihat cervix. Oke, ini dimasukkan terlebih dahulu, terus kita kunci. Setelah itu kita lihat di bagian cervixnya, apakah gerakan cervixnya bebas Dok? Iya. Baik, setelah itu ini kita harus menggunakan alat tenakulumnya untuk di bagian cervixnya. Kemudian kita masukkan juga sonde untuk mengukur panjang uterusnya. Ini untuk menentukan seberapa dalam nanti si AKDR. Oke, izin dokter, apakah ada infeksi atau tumor Dok pada cervixnya? Enggak. Nggak ada ya. Ini kita kira-kira panjangnya sekitar 7 cm. Kemudian alat-alat tadi juga sarung tangannya kita taruh ke tempat yang terkontaminasi. Lalu kita akan siapkan alat AKDR yang terlebih dahulu. Jadi ini dia dalam plastik. Di sini kita akan buka plastiknya setengah terlebih dahulu dan kita masukkan bagian ini ke dalam AKDR-nya. Dan dipegang dari plastiknya aja kita masukkan lengan-lengan AKDR ke dalam inserternya. Tadi kan kita juga sudah mengukur uterus ibunya, jadi kita sesuaikan panjangnya itu sesuai dengan panjang uterus ibu. Di sini harusnya ada ukuran. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemasangan AKDR terhadap ibunya. Kita menggunakan sarung tangan lagi, lalu kita pasang spekulum untuk melihat cervixnya. Oke. Setelah itu kita melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap cervixnya menggunakan pinset. Sebanyak 2-3 kali di area cervixnya. Oke, setelah itu
sambil terus lagi dengan teknik tidak menyentuh. Untuk mengatur kedalaman uterinya tadi sudah. Kemudian kita pegang tabung akadera dengan leher biru dalam posisi horizontal. Jadi pegang tenak. Oke, jadi kita masukkan ke dalam vaginanya sampai menyentuh Fundus. fundus uterusnya. Setelah itu tarik. Iya. Dorong dong. Ini coba dulu kan. Terus ininya kita menarik keluar tabung inserternya sampai pangkalnya terdorong. Lalu dibuang ke tempat sampah. Kemudian tenakulumnya juga tadi dilepaskan dengan hati-hati, kemudian juga ditaruh di tempat yang terkontaminasi. Lalu kita periksa serviksnya apakah terdapat perdarahan. Kita harus evaluasi lagi sama 15 menit untuk apakah terjadi keluhan lain dari hidup. Kemudian untuk spekulumnya juga kita keluarkan dengan hati-hati dan diletakkan di tempat yang baik. Selanjutnya saya akan melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahimnya. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya, dan menggunakan sarung tangan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan manual. Jadi di sini kita melihat gerakan serviksnya, terus juga menekan besar uterusnya sama memastikan apakah ada infeksi atau tumor pada apnexanya. Lalu untuk melakukan pemeriksaan itu kita pasang spekulumnya terlebih dahulu di bagian vaginanya. Ini cuci. Kemudian kita usap terlebih dahulu vaginanya selama sebanyak 2-3 kali. Oke. Setelah tadi udah diperiksa serviksnya, kita akan mencabut AKDR-nya menggunakan gunting clamp. Jadi di sini kita jepit kedua benangnya. Ini ada di dekat serviks. Lalu tarik keluar benangnya secara hati-hati untuk mengeluarkan AKDR. Ya. Kemudian ini direndam dalam klorin yang 0,5%. Lalu kita keluarkan spekulumnya dengan hati-hati. Jadi spekulumnya dicabut lagi dari vagina. Semua peralatannya itu yang sudah dipakai akan direndam dalam klorin 0,5% sampai 10 menit. Terus buang bahan-bahan yang udah nggak dipakai lagi.